teman-teman semuanya. Ya, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS 2022 dari Kota Bekasi. Kami dari kelompok 6, untuk khususnya kelompok 1B. Nah, di sini saya dan teman-teman semuanya ada di sini akan mendeskripsikan atau menjelaskan nilai-nilai berakhlak pada tokoh-tokoh panutan yang akan kita sebutkan nanti. Nah, sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tarlik Supiatnas selaku pemberi materi. Nah, untuk sebelumnya ini kami mempunyai tokoh-tokoh panutan masing-masing. Tapi untuk sesi kali ini kita akan menjelaskan atau mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak pada salah satu tokoh panutan saja. Yang sebelumnya ada Bapak Ridwan Kamil, ada Ibu Atalia Kamil, kemudian ada Bapak Deddy Mulyadi, dan Kak Antoni Sinisuka Ginting. Nah, untuk sesi kali ini saya dan kelompok saya ini memilih Kak Antoni Sinisuka Ginting sebagai tokoh panutan yang akan kami jelaskan. Nah, Kak Antoni Sinisuka Ginting ini yaitu seorang atlet bulu tangkis tunggal sektor putra dari Indonesia yang lahir dan besar di Cimahi. Untuk nilai-nilai berakhlak yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh Teh Preti. Sebelumnya Teh Preti boleh perkenalan juga ya? Ya, terima kasih Kak Zia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Freti Fujimulyati. Saya berdinas di UPTD Puskesmas Jatirahayu sebagai terampil nutritionist. Nah, lanjut ya. Yang pertama itu kan ada nilai dasarnya adalah berorientasi pada pelayanan. Nah, di nilai berorientasi pada pelayanan ini yang diterapkan dalam kehidupan Antoni Sinisuka Ginting adalah ia dalam tugasnya sebagai atlet bulu tangkis selalu berusaha memberikan penampilan terbaiknya untuk dapat membawa nama baik daerahnya. Bahkan ia juga pernah bersaing di kejuaraan dunia dengan membawa nama baik Indonesia. Nah, hal tersebut itu dibuktikan dengan prestasi yang ia raih. Salah satu prestasinya adalah ia berhasil meraih medali perunggu dalam Olimpiade Tokyo tahun 2020. Dan prestasi terakhirnya itu adalah ia juara di Singapore Open tahun 2022 gitu. Itu salah satu bukti bahwa Antoni Sinisuka Ginting menerapkan nilai berorientasi pada pelayanan. Kita pun sebagai ASN perlu menerapkan nilai tersebut dalam bekerja. Nah, salah satu contoh yang bisa kita terapkan dalam bekerja itu adalah yang pasti adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya adalah dengan cara melayani dengan ramah, selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan tentunya bekerja dengan cekatan untuk memuaskan masyarakat. Begitu, Kazia. Ya, berarti kita harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat ya, Teh Preti ya. Betul. Terima kasih Teh Preti. Selanjutnya untuk nilai berakhlak akuntabel akan dijelaskan oleh Teh Evita. Silakan Teh Evita. Nah, berikutnya untuk nilai dasar berakhlak akuntabel. Sebagai atlet, Antoni Ginting memiliki jiwa yang bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang dibebankan oleh negara kepadanya. Sebagai atlet unggulan di bidang cabang olahraga bulu tangkis pada kelas divisi tunggal putra. Dan selama berkarir, belum ada berita negatif tentang Ginting mengenai ia melakukan kecurangan pada suatu pertandingan. Ia juga tidak pernah berbuat semena-mena kepada pemerintah maupun masyarakat. Contoh yang dapat kita tiru sebagai ASN dalam memenuhi nilai akuntabel itu adalah kita harus terus bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang dibebankan kepada kita, karena kita bertanggung jawab langsung kepada masyarakat. Lalu dengan kita mempertanggungjawabkan pekerjaan kita dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghindari pemberitaan negatif yang ditujukan kepada kita ataupun instansi terkait sebagai ASN. Kemudian untuk nilai dasar kompeten ya Teh ya? Nilai dasar kompeten. Dijelaskan juga Teh Evita. Antoni Ginting sebagai atlet, dia tentunya wajib ya memenuhi nilai dasar kompetensi. Karena dengan nilai kompetensi tersebut bisa diraih banyak prestasi.
Anthony Ginting itu dia selalu berlatih dengan keras dan selalu mempelajari teknik-teknik permainan agar selalu bisa bersaing dengan lawan-lawannya, sehingga tidak ketinggalan dengan lawan-lawannya yang juga berlatih dengan keras juga. Kemudian Anthony Ginting itu dia tidak pernah menyerah saat ia kalah, dan dia tidak pernah puas saat ia menang, sehingga terbukti dengan prestasi yang pernah ia raih, yaitu Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia Master, dan yang terakhir adalah di Singapore Open 2022. Nah, sebagai ASN, kita juga tidak boleh berhenti untuk mengembangkan diri sendiri. Hal tersebut bisa kita lakukan dengan mengikuti diklat, izin belajar, dan tugas belajar. Kita tidak boleh terus-menerus berada di zona nyaman dan tidak pernah lelah dan berhenti untuk mengembangkan kompetensi diri sendiri. Itu Teh kira-kira. Terima kasih ya Teh Evita. Berarti kita sebagai ASN harus selalu mengupgrade kemampuan kita ya Teh ya. Betul. Ya, Teh Evita tadi belum perkenalan. Boleh dikenalkan dulu Teh Oh iya. Evita? Oh iya, saya Vita Widya Utami dari CPNS Kota Bekasi, penempatan di Badan Pendapatan Daerah, dan bekerja sebagai pengelola data dan dokumen perpajakan. Ya, terima kasih Teh Evita. Kemudian untuk nilai berakhlak selanjutnya itu ada harmonis ya, yang akan dijelaskan oleh Teh Erlinda. Silakan Teh Erlinda, boleh sekaligus perkenalan dulu ya Teh ya. Terima kasih Teteh Zia. Sebelumnya perkenalkan, saya Erlinda Diasa Fitri, CPNS Kota Bekasi, penempatan di Puskesmas Jatiluhur sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan nilai ASN berakhlak yang keempat, yaitu harmonis ya. Dalam sosok Anthony Sinisuka Ginting ini, ia merupakan seorang atlet yang mampu menunjukkan sikap kesatrianya. Misalkan saja, dia selalu bersyukur di setiap hasil pertandingan apapun yang ia dapat. Baik menang, kalah, selalu dia syukuri. Walaupun kalah, dia tetap bersyukur juga karena mungkin tidak adanya cedera juga gitu kan. Terus dia juga sosok yang lapang dada terhadap semua hasil keputusan. Misalnya saja saat ada keputusan wasit yang kontroversial yang mungkin merugikan Anthony Sinisuka Ginting ini, dia juga bisa menerimanya dengan lapang dada. Terus di lingkungan kerjanya sendiri, ia pun tidak membeda-bedakan latar belakang untuk membangun komunikasi dengan rekan kerjanya. Maka dari itu, kita pun sebagai ASN juga harus bisa mengaplikasikan nilai harmonis ini di dalam pekerjaan kita. Misalnya saja, kita saling membantu antar rekan kerja, misalkan rekan kerja lagi ada kesulitan, bisa juga dengan kita mengadakan penyegaran, team building untuk semua pegawai agar keharmonisan dalam bekerja itu terjalin. Kira-kira begitu, Teteh Zia. Harus menjaga komunikasinya juga ya Teh ya. Ya, itu penting dalam pekerja. Tidak boleh saling menyakiti perasaan juga berarti ya Teh. Iya. Nah, terima kasih Teh Erlinda. Untuk nilai berakhlak selanjutnya itu ada loyal dan adaptif yang akan dijelaskan oleh Teh Ita ya. Silakan Teh Ita. Sekaligus perkenalan juga ya Teh ya. Terima kasih, Kak Zia. Sebelumnya perkenalkan, saya Ita Puspita, CPNS Kota Bekasi, penempatan di UPTD Puskesmas Duren Jaya sebagai asisten apoteker. Nilai loyal yang kita ambil dari Anthony Sinisuka Ginting, seperti yang kita tahu, tim bulu tangkis Indonesia pernah ditarik mundur dalam ajang kejuaraan dunia tahun 2021. Hal tersebut sangat disayangkan, tetapi dengan kejadian tersebut oleh Anthony bisa diambil sisi positifnya, yaitu dengan terus berlatih dan untuk beristirahat sejenak, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan pertandingan selanjutnya, dan Anthony juga tidak mempermasalahkan hal tersebut di ranah atau di media sosial. Sebagai ASN, nilai loyal yang dapat kita ambil atau kita terapkan yaitu dengan menjaga nama baik sesama rekan kerja, pimpinan, dan instansi tempat kita bekerja. Mungkin kalau di tempat saya, nilai loyal yang diterapkan yaitu di setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu diadakannya
apel pagi, dan dalam setiap apel itu dibacakan visi misi, moto, serta etos kerja Puskesmas. Nilai selanjutnya yaitu nilai adaptif. Nilai adaptif yang bisa kita ambil dari Antoni Sinisuka Ginting, yaitu Antoni mampu beradaptasi dengan perubahan dalam pertandingan. Ketika ia merasa tertekan, ia mampu mengubah strategi atau pola permainan sehingga permainan pun dapat dimenangkan pertandingannya. Saat cedera pun, Antoni mampu mengatasi cederanya dan segera beradaptasi untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Nilai adaptif yang dapat kita ambil sebagai ASN, yaitu di tempat saya bekerja, yaitu mengaplikasikan e-Puskesmas, dan ada beberapa laporan yang sudah dilaporkan secara online. Mungkin itu saja ya, Teh. Ya, terima kasih Teh Ita. Berarti banyak ya untuk program-program atau sistem-sistem baru di pekerjaan kita sebagai ASN harus mampu menerapkan ya, harus mampu mengikuti sistem-sistem yang baru itu, harus mampu mengikuti pembaruan juga jika ada pembaruan dari masing-masing OPD kita. Nah, untuk yang selanjutnya ada nilai kolaboratif yang terakhir, boleh dibantu jelaskan juga Teh Erlinda, silakan. Ya, terima kasih Teteh Zia. Langsung aja ya untuk nilai berakhlak ASN yang terakhir ya ini, yaitu kolaboratif. Dari sosok Antoni Sinisuka Ginting ini, ia kan seorang atlet yang berprestasi dan terkenal ya. Dia sempat berpesan kepada masyarakat untuk tidak takut divaksin. Itu kan merupakan suatu ajakan ya untuk masyarakat Indonesia juga agar untuk membantu juga agar program vaksin di Indonesia itu berjalan sesuai target ya, agar semua masyarakat itu tidak takut untuk vaksin. Bisa juga yang kita lihat dari sosok Antoni Sinisuka Ginting ini, dia juga bekerja sama dengan beberapa brand, dia sebagai brand ambasadornya. Misalnya saja di brand MS Glow dan Indomie. Maka dari itu, kita sebagai ASN pun kita juga harus bisa menerapkan nilai kolaboratif ini di dalam pekerjaan kita ya. Misalnya saja kalau saya di Puskesmas ya kerjanya bisa kita terapkan, misalnya kita kerjasama dengan, saya sebagai lab kerjasama dengan perawat atau lain untuk melakukan program-program tertentu, bisa juga kerjasama antara Puskesmas, kelurahan untuk mencapai target-target vaksinasi di Indonesia. Kira-kira begitu, Teteh Zia. Terima kasih penjelasannya Teh Erlinda dan teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi nih, atau kita akhiri sesi kali ini. Sudah cukup ya? Cukup, Teh. Ya, sudah cukup. Berarti banyak sekali ya prestasi dan nilai-nilai berakhlak dari Kak Ginting ini yang dapat kita contoh, terutama kita sebagai ASN. Walaupun Kak Ginting ini bukan seorang ASN, tapi nilai-nilai berakhlak beliau dan semangat beliau untuk masyarakat ini harus perlu kita contoh, terutama dengan kita misalkan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat supaya dapat menjadi contoh panutan masyarakat juga. Nah, mungkin sekian sesi dari kali ini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Fauzia Islamiyati yang bekerja di UPTD Puskesmas Padurenan. Nah, untuk penutupan sesi kali ini mungkin kita bisa jargon dulu ya teman-teman. Ya, mereka siap dulu, jargon yuk. Jargon dulu. Ya, dimulai ya. Jabar. Juara. Bekasi. Keren. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semuanya.